kita semua. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andus Dati Nante, dan yang kami hormati Ibu Bapak Guru sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan yang saya laksanakan pada siang hari ini. Terima kasih atas kesediaannya, atas kesempatan yang boleh diberikan. Kurang lebih 1 jam ke depan saya akan membagikan tentang budaya positif. Jadi di sini saya bukan mengajari, saya bukan mau menuntut Bapak Ibu untuk berlaku seperti apa yang saya katakan, tetapi bagaimana saya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dan merupakan salah satu aksi nyata saya di modul 1.4 untuk pendidikan calon guru penggerak. Dan sebelum saya masuk pada kegiatan selanjutnya, saya persilakan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal. Persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai pada saat ini kita terus ada dalam kandungan dan kemurahan-Nya. Kita boleh sehat, kita boleh selamat sampai pada saat ini di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan program kegiatan calon guru penggerak, pada kesempatan ini kembali kita diminta waktu sebentar untuk memberikan dukungan tentang kegiatan atau program yang dimaksud. Dan sebagaimana yang disampaikan dalam pembuka acara tadi, bahwa dalam kegiatan saat ini adalah merupakan kegiatan tentang budaya positif atau budaya disiplin yang akan disampaikan lebih jelasnya nanti kepada calon guru penggerak. Dan tentunya ini mari kita apresiasi secara positif, karena memang hal ini kalau menurut saya bukan nanti ada program calon guru penggerak, tetapi hal ini memang sudah berlaku selama ini di sekolah. Namun pada kesempatan ini perlu lagi diperjelas supaya Bapak Ibu guru benar-benar kita bisa memahami yang bagaimana tentang budaya positif atau dalam hal disiplin, penegakan disiplin. Ya. Kali ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita bahkan sebentar mungkin ada beberapa saran, masukan atau pendapat atau ide dari kita Bapak Ibu yang sempat hadir pada saat ini, yang tentunya akan terus mendukung program calon guru penggerak di tempat ini demi kemajuan pendidikan di lembaga pendidikan di tempat ini. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami maaf kasih, waktu kami kembalikan. Iya, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Mana semangatnya Bapak Ibu guru? Semangat. Mana semangatnya? Semangat ya. Iya, jadi terima kasih buat kesempatan yang diberikan, sudah diberikan waktu yang begitu baik. Saya boleh membagikan tentang budaya positif. Jadi maksud dan tujuan saya melaksanakan kegiatan ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 3 Moriatas Satap bersama dengan saya Indriani Basoro, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Morowali Utara. Iya. Iya, Bapak Ibu guru.
dalam budaya positif itu sendiri ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, sebelum lebih jauh, mendengarkan kata budaya positif. Mendengarkan kata budaya positif, mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan pendapat. Kira-kira apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar budaya positif? Ada yang bersedia memberikan pendapat? Bapak Ibu guru? Pak Syukur? Apa itu budaya positif, Pak? Mungkin ada mau dikasih masukan? Belum? Yang lain? Ya, Ibu Dani, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Budaya positif di sini terdiri dari dua kata, budaya dan positif. Budaya di sini bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Sedangkan positif itu adalah segala sesuatu hal yang bermanfaat. Yang lebih sederhananya lagi, positif itu bisa diartikan segala sesuatu yang baik. Jadi ketika digabungkan, budaya positif itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, pembiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus, dan itu merupakan hal yang baik. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, luar biasa ya. Terima kasih Ibu Dani atas masukannya. Masih ada Bapak Ibu guru? Ibu Mora bagaimana? Ibu Vera? Oke, terima kasih ya. Betul sekali ya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik itu di rumah, terlebih di lingkungan sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Iya, Bapak Ibu guru, kita lanjut. Iya, di sini ada 3 pernyataan. Ya, setuju hanya perlu menjawab setuju atau tidak setuju. Jadi di situ ada 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju? Iya, Ibu Mora bilang tidak setuju. Bagaimana guru-guru lain? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak, katanya Ibu Mora setuju. Ada yang masih kurang? Tidak setuju. Ada yang masih kabur-kabur ya? Iya, tidak apa-apa. Nanti sebentar kita cari tahu kira-kira apa itu, bagaimana itu hukuman. Kemudian memberikan penghargaan bagaimana? Setuju ya? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Setuju. Setuju, oke. Terima kasih. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju? Setuju. Iya. Terima kasih Bapak atas setuju, Bapak Ibu atas setuju dan tidak setujunya. Sebentar kita cari tahu kira-kira apa yang paling benar untuk kita bisa lakukan menurut modul budaya positif. Iya, pendidikan. Kalau ditanya siapa pendiri pendidikan pertama di Indonesia, pasti semuanya kita tahu ya. Ya. Siapa Bapak Ibu guru? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ternyata pendidikan itu sifatnya menuntun ya. Menuntun setiap murid sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Kodrat yang ada pada mereka. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat saman. Kodrat alam itu yang terbawa dari dalam pribadinya. Sedangkan kodrat saman itu mengikuti saman yang dia saman sekarang yang dia lalui ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu seperti misalnya kita sebagai petani. Petani biasanya menanam, petani atau tukang kebun ya, biasanya ketika kita mau mengolah lahan ini diumpamakan sebagai sekolah. Kemudian petani itu adalah guru sendiri dan tanaman yang akan kita tanam ini adalah murid-murid kita. Jadi
Diibaratkan seperti tukang kebun atau petani tadi, maka ketika petani menanam padi, yang pasti dia memerlukan usaha atau kerja keras supaya tanamannya tadi itu, misalnya padi atau dan lain-lain, ya saya umpamakan padi ya. Misalnya padi yang dia tanam itu pasti membutuhkan nutrisi, perlu dijaga, dirawat, kemudian dihindari dari yang namanya Serangan hama. serangan hama. Betul sekali ya Bapak Ibu. Sama seperti halnya dengan kita Ibu Bapak Guru, bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai seorang petani. Petani sebagai petani tadi kita umpamakan seperti kita guru. Kita menuntun anak-anak kita, bagaimana cara menuntunnya sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka masing-masing ya. Iya, saya masuk ke materi pertama dari konsep inti budaya positif tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru, kira-kira bagaimana selama ini penerapan pembelajaran di dalam kelas? Apakah murid itu sudah kita jadikan subjek atau objek dalam pembelajaran? Ada yang mau kasih pendapat? Ada Bapak Ibu guru? Bagaimana, apakah sudah menjadikan murid subjek atau objek? Ada yang mau kasih pendapat? Pandika? Mau kasih pendapat? Iya, saya langsung saja ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini artinya kita menciptakan lingkungan belajar di kelas atau model metode pembelajaran, media pembelajaran yang kita gunakan di kelas benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan dari murid-murid tersebut. Apa tujuannya? Yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, yang menyenangkan bagi peserta didik atau murid supaya terwujud tadi profil pelajar Pancasila. Ya, kalau kurikulum Merdeka pasti selalu berkaitan dengan berkarakter seperti profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu bisa kita lihat di layar. Ada beriman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti ini sikap dan perilaku kita setiap hari ya, menunjukkan apakah kita beriman, bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian berkebinekaan global, ada mandiri, ada bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itu dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat kita wujudkan dalam karakter murid-murid kita yang ada di sekolah di tempat ini. Ya, selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, menurut Bapak Ibu guru, kira-kira siapa yang bisa mengontrol diri kita? Kita sendiri ya. Sama halnya dengan murid-murid kita, ada biasanya yang melakukan pelanggaran, datang terlambat. Kita mengontrol murid itu supaya dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Tapi sebenarnya yang utama mengontrol dirinya itu yaitu dirinya sendiri, bukan orang lain. Biasanya murid tersebut melakukan apa yang kita katakan, biasanya karena takut atau karena ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Jadi kalau berdasarkan teori kontrol ini, setiap pribadi memiliki kebebasan untuk mengontrol dirinya masing-masing. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini biasanya juga sering kita lakukan, ya, membuat rasa bersalah kepada murid-murid kita, baik itu dengan kebanyakan melalui tutur kata ya. Seringkali kita berkata yang membuat murid itu merasa tersinggung atau merasa bersalah. Misalnya ibu kasih contoh cinta ya, ibu kasih contoh. Misalnya cinta,
cinta. Mengapa kamu ini tidak pernah mengerjakan tugas? Kamu ini memang anak kepala batu ya, tidak dengar-dengaran. Jadi kita bisa dari perkataan kita bisa memunculkan rasa bersalah kepada anak tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Siapa orang dewasa itu? Gurunya. Jadi ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya tidak ya. Jadi untuk mengontrol diri setiap orang itu memang tidak boleh ada paksaan dari luar. Jadi dirinya yang mengontrol dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu Guru, masih semangat ini Bapak Ibu Guru? Semangat. Masih ya? Kita lanjut. Ya, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya, stimulus respon dan teori kontrol. Ini tadi, kalau kita belum mengubah atau mengubah pikiran kita pada teori kontrol tentang bahwa pribadi kita itu kita sendiri yang kontrol, maka di sini coba kita lihat untuk stimulus respon. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Menurut Bapak Ibu, sama tidak kebutuhan kita? Tidak kan? Tidak. Iya, makanya dia diubah dengan teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak, pasti tidak ya. Jadi diubah dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksa ini ya. Kita paksa si Ibu Vera supaya sama pandangannya dengan Ibu Indri. Padahal sebenarnya dia tidak setuju. Ya. Jadi kita harus rubah dengan teori kontrol. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya, ini saya kasih contoh yang paling banyak terjadi. Misalnya, ada siswa kita yang lambat, kembali lagi ke lambat, atau tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara. Jadi, kita langsung menuduh anak tersebut ya, bilang, oh kau ini so salah, kau ini tidak menaati peraturan. Padahal, kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi kita harus cari tahu dulu kira-kira kenapa si Cinta ini tidak pakai topi, kenapa si ini tidak pakai dasi dan seterusnya. Jadi terapkan di teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak dong? Ya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu berdasarkan teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, kalau membujuk anak-anak biasa ya. Kalau sudah dibujuk tapi dia tidak mau kerjakan, maka kita paksa dengan ancaman-ancaman yang keluar dari mulut kita. Awas kalau tidak kerja, kalau tidak bawa ini, awas besok nilainya dikasih turun 50 di bawah rata-rata. Iya. Saya juga sering biasa seperti itu. Kemudian hal yang tepat untuk kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bagaimana kita berkolaborasi dengan anak yang bermasalah tersebut supaya mereka juga secara mandiri dan bertanggung jawab menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita berkomunikasi dengan mereka, membantu mereka mencari jalan keluar dari setiap hal yang mereka permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian model berpikir menang kalah. Iya, ini tidak bagus diterapkan di lingkungan sekolah. Kadang ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita langsung mencap dia sebagai seseorang yang kalah atau seseorang menghasilkan identitas gagal, sehingga hal tersebut melekat pada diri anak itu sendiri. Jadi oh kemarin saya dibilang ibu begini, kemarin saya dibilang bapak begini, anak kepala batu tidak mengikuti aturan sekolah. Tapi sebenarnya menurut teori kontrol, maka kita harus memiliki model berpikir menang dalam artian bahwa sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi di sekolah maupun murid-murid kita. Iya. Disiplin.
Saya kembali ke disiplin ya. Tadi budaya positif tadi ya, Ibu Dania sudah menjawab tentang budaya positif. Sekarang disiplin. Kembali saya bertanya, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada yang mau memberikan pendapat, Pak Irsan? Apa yang terlintas di benaknya Pak Guru ketika mendengar kata disiplin? Ayo, yang lain mungkin? Ayo Bapak Guru. Saya rasa tahu ini, cuma berat mau Pak Syukur. Rapi. Komitmen. Iya, masih ada? Iya, rapi dan komitmen. Pak Tiga bagaimana? Konsisten. Iya, ada lagi? Taat kepada aturan. Masih ada? Oke, pas ya. Jadi luar biasa masukan dari Bapak Ibu guru sekalian. Iya. Kita lihat apa sebenarnya disiplin itu. Iya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi pandangan kita selama ini kalau disiplin itu selalu berkaitan dengan yang namanya aturan. Tidak menjalankan aturan maka dapat hukuman. Iya, kita lihat apa sih sebenarnya disiplin itu. Iya, disiplin positif. Ini Bapak Ibu guru. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Nilai-nilai seperti tadi contohnya nilai pada profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin itu bukan karena lo dapat imbalan, bukan karena mau dapat penghargaan, apalagi melakukan tindakan disiplin itu karena diancam oleh seseorang ya. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menghasilkan murid yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar kita lihat apa semua itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seorang guru itu harus mampu memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Bukan karena guru ini yang suruh dia kerja. Nanti ketika misalnya Pak Irsan tidak ada, dia melakukan hal-hal yang dilarang tadi karena dia tidak punya motivasi dari dalam diri, cuman karena adanya ancaman atau ada guru yang dia lihat, oh ada guru seperti ini makanya saya berbuat seperti ini. Tapi ketika tidak ada gurunya maka jadilah sesuai dengan kemauannya karena tidak ada motivasi intrinsik. Oke. Iya, nilai-nilai kebajikan. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu guru? Iya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu ada banyak, tapi di sini saya mengangkat satu saja, profil pelajar Pancasila karena di kurikulum Merdeka selalu mengaitkan yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Itu dia, beriman, berkebinekaan global, bernalar kritis dan seterusnya sampai di mandiri. Itu ya nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid-murid kita. Kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke poin berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kira-kira Bapak Ibu guru apa kebutuhan dasar yang paling utama yang harus dipenuhi? Apa? Tidur, makan, sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan
papan. Oke, ada lagi diambil semua ya, diwakili semua. Sandang, papan, dan papan. Jadi, ya, di situ kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Jadi, manusia berlaku itu karena ada tujuannya. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar itu ada hal yang kita lakukan supaya bisa tercapai. Iya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak jelas? Tidak jelas cuma mataku yang. Iya, oke. Yang pertama itu ada bertahan hidup, makanan, rumah, apa lagi? Hah? Minum. Ada makan, ada minum. Oke. Iya, betul. Oksigen. Ya. Menikah. Kemudian kita langsung saja ya kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau ini kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya kita, anak-anak kita, ketika kita membagi suatu kelompok, biasanya kan ada anak yang teman dekatnya, teman tidak dekat, teman-teman begitu saja. Iya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ada yang tersendiri, dia melakukan aktivitasnya sendiri, tidak bergabung dengan teman kelompoknya. Itu karena dia merasa dia tidak diterima di kelompok itu. Jadi tugas kita guru bagaimana melengkapi kebutuhannya itu supaya dia mampu kebutuhannya atas kasih sayang dan rasa diterima itu bisa dipenuhi, dan contoh-contoh lain mungkin. Kemudian penguasaan. Contohnya kira-kira seperti apa nih penguasaan? Kalau murid biasanya penguasaan. Ini biasanya terlihat dari murid kita yang terlalu aktif. Ketika penguasaan. Iya. Ketika misalnya kita memberikan tugas, ada murid yang ibu saya Jo. Nah, itu salah satu contoh kebutuhan dasarnya itu penguasaan, ya. Dia semua yang mau kerjakan. Iya, ada juga anak yang kelebihan aktif kan? Iya, itu salah satu contoh. Ya, salah satu contohnya itu. Kemudian kebebasan. Kebebasan sudah pasti. Bagaimana itu Bapak Ibu guru? Bebas. Ada biasa anak-anak kalau kita mengajar dalam kelas, misalnya ya, ada satu siswa yaitu mengajar kita di depan, dia kesana kemari, mau cari ini, mau cari itu, karena dia mau bebas. Kebutuhannya akan rasa bebas itu tidak terpenuhi. Begitu juga dengan kesenangan ya. Anak-anak kita ini yang di SMP kebanyakan suka main-main, apalagi kalau belajar sambil bermain. Mereka suka sekali, senang sekali mereka kalau belajar sambil bermain. Oleh karena itu sebagai guru, bagaimana cara kita mencukupi 5 kebutuhan dasar manusia ini di sekolah dengan cara kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan setiap siswa, sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran di kelas yang lebih menarik. Ya, itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Iya, ini motivasi. Jadi motivasi itu ada 2 ya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ada motivasi dari luar, ada motivasi yang memang muncul dari dalam dirinya. Iya. Kalau kita lihat yang poin pertama dan kedua, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini salah satu contoh motivasi ekstrinsik dari luar, karena dia takut gurunya, karena dia suka dapat penghargaan, karena dia suka dapat ini dapat itu, maka dia motivasinya motivasi ekstrinsik ya. Kemudian begitu juga yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Belajar karena ingin diakui, oh saya pintar. Tetapi ketika seperti yang saya sebutkan tadi, ketika yang menjadi pusat motivasinya itu tidak ada, dia akan berlaku semaunya karena tidak ada motivasi dari dalam diri, yaitu
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sampai sini masih bisa saya lanjut? Bisa. Masih bisa? Bisa. Masih bisa semangat? Masih? Masih. Iya. Iya, Bapak Ibu Guru. Kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin kalau mendengar hukuman, konsekuensi sudah sering. Restitusi ini yang baru didengar mungkin. Atau sudah ada yang pernah dengar tentang restitusi? Ya? Iya. Jadi kalau hukuman biasanya itu tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kita memojokkan murid yang melakukan kesalahan. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Hati-hati dengan hukuman fisik, apalagi psikis ya. Perkataan kita biasanya sangat melekat di pikirannya anak-anak. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Seperti kemarin kita membuat tata tertib sekolah yang sangat banyak itu, ya itu salah satu contoh ya konsekuensi. Ada aturan, ada sanksi yang diberikan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, diperhatikan terus ya. Kemudian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ini tadi. Jadi yang paling baik sebenarnya kita terapkan itu adalah restitusi tadi. Kita bersama-sama dengan murid, kita panggil dulu murid yang melakukan permasalahan atau kesalahan tersebut. Kita diskusi secara bersama-sama, mencari tahu apa alasannya, apa tujuannya melakukan kesalahan tersebut. Kemudian bersama-sama juga mencari jalan keluar. Jadi yang dilatih di sini mandiri dan bertanggung jawab dari murid tersebut dan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian yang kedua ini ya, proses kolaboratif. Jadi adanya kerjasama antara guru dengan murid untuk mencari solusi. Ya, saya lanjut Bapak Ibu Guru. Iya, sudah paham tadi tentang pengertian hukuman, konsekuensi? Sudah bisa? Iya, di depan itu ada tabel konsekuensi dengan hukuman. Coba Bapak Ibu Guru lihat. Kira-kira yang mana poin pertama itu termasuk apa dia? Hukuman. Coba lihat, mencatat 100 kali. Iya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi apa ini? Hukuman. Hukuman. Iya, hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman ya. Sepanjang hari kita tidak kasih dia memakai sepatu. Ibu itu satu ya. Oke, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Ini tadi yang saya sebutkan. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat karena mencederai teman. Konsekuensi. Kemudian terlambat hadir pembelajaran daring. Ini juga apa kira-kira Bapak Ibu Guru? Konsekuensi, yakin? Iya, konsekuensi ya. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran pojok. Konsekuensi ya.
Karena lambat, makanya dia disuruh lari 2 kali. Kemudian oke, masih ada. Dihukum oleh penghargaan. Iya, ternyata penghargaan itu juga menghukum. Ternyata penghargaan itu juga menghukum, ya. Iya, ini Alfikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya pun ketika mengikuti materi ini di pendidikan calon guru penggerak, saya kaget. Bisa-bisanya ini penghargaan disebut hukuman. Ya, ternyata setelah digali, benar ya. Jadi sebenarnya penghargaan itu boleh kita berikan, tapi jangan sering. Ya, jangan sering-sering, nanti anak tersebut menjadi terikat. Motivasinya sudah lain. Sudah bukan karena kesadaran diri, tapi karena ingin penghargaan tersebut. Ya, Bapak Ibu guru. Ya, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya bagaimana nanti. Kemudian tidak efektif ya, merusak hubungan. Biasanya kalau kita kasih penghargaan sama anak-anak, biasanya ada teman yang lain merasa iri. Biasanya kan kalau kita kasih penghargaan, luar biasa ini si siapa ini. Ada teman yang lain di sebelah mungkin dalam hati, saya jengkel itu saya jengkel itu siapa ini ya. Jadi kadang-kala itu bisa merusak hubungan si anak. Kemudian menurunkan kualitas pertemanannya juga karena tadi penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Bagaimana itu mematikan kreativitas? Biasanya seorang anak yang sering kita memberikan penghargaan atas sesuatu yang dia kerjakan berbeda dengan anak yang jarang-jarang kita kasih penghargaan atas apa yang dia kerjakan. Biasanya yang sering kita kasih penghargaan, anak tersebut merasa cepat puas sehingga dia berhenti untuk belajar. Dia tidak mau, saya sudah hebat, saya sudah mampu di sini, berhenti Jo. Nah, dan pada waktu-waktu tertentu anak yang kurang mendapat penghargaan tadi, dia bisa menjadi lebih baik dari temannya tadi. Jadi gitu ya. Jangan sampai penghargaan yang kita berikan itu mematikan kreativitas dan juga menghukum. Restitusi, ya ini tadi restitusi ya, sudah kita bahas tadi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin kognitif itu ya. Restitusi itu jadi kerjasama, kolaborasi dengan murid dan guru untuk mencapai satu keputusan bersama atau jalan keluar bersama dari permasalahan yang dia lakukan. Itu ciri-cirinya boleh dilihat di layar. Ciri-ciri dari restitusi. Nah, kita ke posisi kontrol. Kemarin pada saat pendampingan individu saya sudah menampilkan video tentang siapa kemarin itu? Naren ya, tentang Naren. Jadi Naren yang terlambat ini ada posisi-posisi guru yang diperlihatkan di situ. Coba kita lihat ini 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Iya, kalau saya tanya kira-kira Bapak Ibu guru ada di posisi mana? Hampir semua ya? Iya, yang paling sering kira-kira yang mana? Penghukum, oke. Sama berarti ya. Memang posisi yang paling sering kita lakukan yaitu menghukum. Sering menjatuhkan mental anak-anak ya. Belum ditahu apa penyebabnya, kita sudah memberikan hukuman. Ini ya 5 posisi kontrol guru. Oke. Ya, ini contohnya ya. Di sini ada contoh kasus. Contoh saya ambil satu contoh kasus. Misalnya si Cinta terlambat hadir di sekolah sehingga tidak mengikuti apel pagi. Ya, kalau dia terhukum, itu yang dia lakukan. Mungkin dia suruh push up 2 kali, kemudian keluar bahasa yang tidak bagus. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Ya, itu salah satu contoh dari penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini tadi bahasanya kita ya. Dari mulut keluar tapi menyakitkan ya biasanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Maksudnya dengan memelas seperti orang kasihan sehingga anak-anak itu merasa seperti saya sudah bersalah lagi ini sama Ibu Yusmin. Seperti itu ya. Oke, kemudian teman. Nah, ini teman. Ayo dong, jangan lambat lagi.
Ingat ibu kalau lambat ya, nanti ibu begini gitu. Jadi itu salah satu contoh posisi kita ketika berada pada posisi teman. Masih ada dua, pemantau. Kalau pemantau kita kasih sanksi, tapi kita hanya memantau, tidak bekerja sama untuk mencari solusi dari anak tersebut. Misalnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, sekarang bersihkan sampah yang berserakan di sekolahmu. Itu contoh pemantau. Nah, di sini ada satu posisi kontrol yang menarik ya, manajer. Ternyata bukan cuma di bola kaki, di pertandingan voli yang ada manajernya. Ternyata guru juga bisa memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika kita memiliki posisi sebagai seorang manajer, maka kita mampu melakukan yang namanya restitusi. Sebentar kita bahas apa semua itu restitusi. Contoh-contoh pergerakan dari segitiga restitusi. Jadi kalau manajer itu, apa kamu tahu kesalahanmu, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita tidak memunculkan identitas gagal pada anak-anak, tapi kita bersama dengan anak tersebut untuk mencari solusi seperti itu ya. Apa kesalahanmu, bagaimana rencanamu memperbaikinya, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar, seperti itu. Ya, sampai sini Bapak Ibu bagaimana? Masih bisa lanjut? Bisa. Iya. Sudah paham tadi ini ya tentang 5 posisi kontrol? Sudah ya? Sekarang saya berikan kalimat, kemudian Bapak Ibu guru tentukan kira-kira dia masuk di posisi mana. Coba ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat kata salah. Oke. Kemudian kamu selalu saja salah. Apa ini? Kamu selalu saja salah. Penghukum. Oke, kita lihat dulu yang selanjutnya. Kira-kira katanya Bu Dani penghukum ya. Kemudian apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Tenang. Kemudian saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas. Ini apa ini? Pemantau ya? Iya betul. Jadi yang tadi penghukum ya. Kemudian ini adalah pemantau ya. Saya kembali. Saya kecewa, membuat rasa bersalah. Kamu selalu saja salah, penghukum dari bahasanya ya. Kemudian apa rencana untuk memperbaiki hal ini, manajer? Ayo lakukanlah demi Bapak Ibu. Demi Ibu dong, lakukan dong demi Ibu. Nah, itu ya biasa teman. Kemudian saat jam yang ini adalah pemantau. Oke deh. Kita lanjut ke poin berikutnya. Masih ada waktu ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas. Iya. Bukan Peraturan kelas. Iya. Mengapa harus keyakinan? Kalau selama ini kita buat peraturan kelas, keyakinan kelas. Kira-kira kenapa? kalau peraturan, Iya. kata atur, artinya sesuatu yang ada unsur sedikit pemaksaan di Iya. dalamnya. Pemaksaan ya. Nah, kalau keyakinan dari kata dasar yakin, Iya. yakin itu sesuatu yang konsisten untuk dilakukan. Iya, konsisten untuk Iya, dilakukan. Oke. Terima kasih Bu Dani. Luar biasa ya masukannya. Masih ada? Masih ada? Syukur? Masih ada? Kalau peraturan kelas ya sesuatu yang sudah milik artinya sudah baku untuk ditempel di dalam kelas, dan keyakinan kelas itu ya fleksibel dia tidak mengikat karena itu kembali kepada Orang masing-masing. sesuatu peserta didik, mana rasa di dalam kelas, mana rasa dewasa dalam kelas. Bebas di dalam kelas. Oke, terima kasih Pak Guru dan Ibu yang sudah membagikan ya. Kira-kira mengapa keyakinan bukan peraturan. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu
dia lebih ke tidak ada kesepakatan antara dua pihak biasanya. Nah, kita buat peraturan sekolah kemarin, kita coba lihat. Kita buat sendiri tanpa melibatkan si anak yang akan menjalankan peraturan tersebut. Itu peraturan. Jadi hanya sepihak saja. Betul yang Bapak Guru sebutkan tadi, hanya sepihak kita lakukan. Sedangkan keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara dua pihak yang membuat dan akan melaksanakannya di kelas nantinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, mungkin wali kelas atau guru mata pelajaran boleh membuat keyakinan kelasnya nanti supaya ada ketika siswa melakukan suatu pelanggaran, dia bisa kita ingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, seperti itu. Ya, saya juga nanti akan mencoba ini mempraktekkan di kelas bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya, seperti apa yang membentukkan keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, umum ya. Seperti nilai-nilai kebajikan tadi harus termuat dalam keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh ada kata tidak. Ya, tidak boleh buang sampah pada tempatnya. Usahakan jangan pakai kata negatif. Tidak Pak? Jadi harus buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan lingkunganmu dan seterusnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu panjang-panjang. Nanti siswa cepat lupa. Usahakan minim tapi mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Bagaimana kondisi kelas kita di kelas kalau mengajar? Boleh diangkat satu keyakinan, misalnya tentang ributnya di kelas. Bagaimana keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu guru buat nantinya? Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Warga kelas ya, berarti ada guru, ada murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Sampai di sini bisa, Bu, Bapak Guru? Bisa ya? Iya, terakhir segitiga restitusi. Kalau tadi ada restitusi, sekarang segitiga restitusinya, penyelesaiannya. Segitiga restitusi sendiri ada 3 ya, segitiga. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya misalnya si Stefan melakukan kesalahan ya. Misalnya kesalahannya apa? Tidak memakai atribut lengkap saat datang ke sekolah. Jadi kita perlu menstabilkan dulu identitas dari anak tersebut. Bagaimana caranya? Kita tanyakan bagaimana kabarnya, mengapa begini dan begitu ya. Kemudian kita bangkitkan identitas sukses dari anak tersebut. Misalnya setiap anak, setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Dari situ itu bisa menstabilkan identitas dari anak tersebut. Ya, sebentar kita lanjut. Jadi segitiga restitusi tersebut adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri menentukan jalan keluarnya ketika menghadapi suatu permasalahan dan mampu untuk bertanggung jawab. Iya, ini menstabilkan identitas tadi. Jadi ternyata prinsipnya itu membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Ya, belajar dari kesalahan. Ciri-cirinya menstabilkan identitas atau apa yang dapat kita katakan ketika menstabilkan identitas seorang anak bisa kita lihat di depan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas. Kita memunculkan identitas sukses, bukan identitas gagal dari seorang anak. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang bisa kita katakan ketika mau memvalidasi tindakan yang salah kepada seorang anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita cari tahu dulu alasannya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian selanjutnya kamu pasti punya alasan dan
seterusnya sampai kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Perubahannya kira-kira apa ya? Ibu guru. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi prinsipnya pada teori kontrol ini bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal dari dalam ya. Apa yang kita pegang ini tadi yang saya sebutkan tentang keyakinan. Jadi usahakan kita membuat keyakinan supaya ketika ada anak-anak yang berbuat sesuatu bisa kita bawa ke keyakinan kelas yang disepakati. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa. Jadi itu ya proses validasi atau menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi Bapak Ibu Guru. Oke, sampai di sini ada yang mau memberikan saran atau pertanyaan? Sampai di sini? Windri, saya. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Windri pada pagi hari ini, dan tentunya semua yang telah disampaikan oleh Bu Windri ini benar-benar memberikan khasanah baru, pengetahuan baru untuk kami, dan semoga kedepannya kami bisa menerapkan ini dalam proses belajar mengajar kedepannya. Apalagi demi semuanya demi kebaikan kita bersama, khususnya untuk anak didik kita. Baiklah, tadi sempat kita menyinggung masalah hadiah itu bisa juga dikatakan sebagai hukuman. Nah, ini yang sering sebenarnya saya alami di kelas, karena saya termasuk salah satu guru yang sering memberikan penghargaan kepada anak-anak, baik itu berupa snack atau berupa uang dan sebagainya. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi awalnya Bu Indi, niat saya itu memberikan gift atau hadiah itu kepada mereka sebagai pemicu atau bisa dikatakan rangsangan kepada mereka supaya aktif dalam pembelajaran saya. Misalnya saja kemarin di kelas 7 itu belajar tentang puisi rakyat. Saya sempat memberikan pertanyaan pemancing kepada mereka, pertanyaan pemancing kepada mereka. Saya bilang, ada yang pernah menonton Upin Ipin? Semuanya menjawab iya Bu, pernah. Saya dan sebagainya. Terus saya tanya, di Upin Ipin itu siapa pemainnya yang sering mengatakan 2-3 titik belum, baru kita belum senang. Nah, dengan lantang salah seorang siswa mengatakan Jarjit Bu, dan memang betul Jarjit yang berkata seperti itu. Lantas saya bertanya lagi, yang diungkapkan Jarjit itu adalah pantun atau gurindam? Saya tanya seperti itu, dan ada yang menjawab pantun, karena mungkin selama ini yang mereka tahu itu pantun yang lebih akrab dengan mereka. Tapi kan puisi rakyat itu banyak, ada pantun, ada gurindam, ada seloka, ada karmina, ada mantra dan lain sebagainya. Dan itu mereka sudah pelajari semua sedikit demi sedikit. Lalu ada satu orang yang mengatakan, Bu, itu bukan pantun, itu adalah gurindam. Jadi saya balik bertanya, kenapa kamu mengatakan itu bukan pantun? Kenapa mesti kamu mengatakan gurindam? Ibu, yang saya ketahui, yang pernah Ibu jelaskan ke saya, pantun itu satu bait terdiri dari 4 baris. Sedangkan gurindam, satu bait itu hanya terdiri dari 2 baris. Kalau Jarjit mengatakan 2-3 itik berenang, mari kita senang-senang. Artinya cuma 2 Bu. Kalau 2 itu berarti gurindam. Jadi saya refleks, berdiri dan berikan dia standing applause. Saking bahagianya saya karena saya merasa saya telah berhasil membawakan materi itu ke mereka. Saya kasih mereka uang 5.000. Jadi setelah mendengar pemaparan Ibu Putri tadi, saya kembali berpikir bahwa apakah yang saya lakukan itu salah, ataukah bisa menimbulkan kesenjangan sosial dalam artian kecemburuan ke temannya, atau bagaimana? Karena kalau menurut saya pribadi, mudah-mudahan saya salah, karena saya menganggap bahwa itu sewajarnya saya berikan karena mereka berhasil seperti itu. Jadi semoga ketika mereka melihat saya memberikan gift atau memberikan hadiah itu kepada mereka yang tidak seberapa itu, mereka yang lain itu bisa terpacu. Oh, kalau saya menjawab juga nanti, saya belajar lebih jauh lagi, saya bisa mendapatkan seperti yang si Albert mendapatkan dari guru. Mohon penjelasannya. Iya, saya coba jawab berdasarkan apa yang saya pahami ya Bapak Ibu Guru. Sebenarnya memberikan penghargaan itu
tidak apa-apa. Itu kan ada di sini keterangannya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Boleh diberikan tapi tidak sering-sering. Ya, tidak sering-sering, jangan sampai melekat di pikirannya anak tersebut. Oh, saya mau seperti ini supaya saya dapat ini lagi. Saya mau seperti ini supaya dapat uang, dapat snack dan lain-lain. Karena ini, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu, menurunkan kualitas. Jadi ketika Ibu memberikan penghargaan misalnya sama si anak tadi, teman yang lain terpacu untuk mendapatkan penghargaan juga. Jadi di situ sebenarnya ada penurunan kualitas nantinya kepada si yang mendapatkan penghargaan itu kalau Ibu lakukan terus-menerus. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, usahanya juga nanti mungkin semangatnya akan tidak sebanding dengan yang belum pernah mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi bisa jadi dia menurunkan ketepatan atau kualitasnya sebagai seorang peserta didik. Itu kalau menurut saya, apa yang saya pahami. Boleh memberikan penghargaan, tapi jangan terlalu sering. Jangan nanti itu yang melekat di pikiran seorang anak, rajin karena mau ini, rajin karena mau itu. Jangan sampai motivasi eksternal yang muncul dari dalam dirinya, bukan motivasi internal atau intrinsik tadi. Itu yang bisa saya bantu jawab. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru lain? Bagaimana Ibu Dani? Oke, terima kasih Bu Indri. Terima kasih. Bagaimana Ibu Bapak Guru? Ada lagi pertanyaan? Belum ada, pas. Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, ada pernyataan atau pertanyaan? Apa yang disampaikan sangat itu dalam memberikan sesuatu tapi karena membuat siswa itu akhirnya nanti cara seperti itu tapi penting itu Iya, terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Iya. Jadi itu ya, saya juga memang pertama ini seperti mendengar kata penghargaan itu saya kaget. Bisa-bisanya penghargaan merupakan suatu hukuman, sedangkan kita memberikan apresiasi kepada anak itu ketika dia berhasil. Saya menyampaikan hari ini harus diikuti sepenuhnya, tapi bagaimana kita belajar bersama-sama supaya mencapai keberhasilan budaya positif itu seperti apa? Itu saja. Ya. Sedikit lagi. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau banyak bertanya. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada Ibu Indri dengan segala macam pemaparan Bu Indri tadi, ya terima kasih banyak saya bisa berterima akan hal itu. Jadi awalnya Bu Indri saya berpikir seperti ini. Ketika anak-anak saya nanti di kelas 9B itu mereka selesai mengikuti ujian semester ganjil, awalnya saya kok berpikir untuk memberikan mereka hadiah untuk peringkat 1, 2, dan 3. Tapi setelah mendengar pemaparan dari Ibu Indri ini, jadi saya jadinya ragu, bahkan takut untuk melakukan itu. Jangan sampai niat awal saya yang tadinya ingin memberikan mereka apresiasi dan semangat supaya mereka lebih terpacu lagi, saya takutnya malah apa yang saya lakukan salah. Jadi Iya, terima kasih Bu Dani atas pertanyaan lanjutannya. Kalau menurut saya tidak apa-apa, silakan berikan. Kalau itu penghargaan, intinya yang saya tekankan di sini jangan terus-menerus diberikan. Boleh kan mereka yang sudah mau selesai, silakan berikanlah penghargaan kepada mereka untuk terakhir kalinya mungkin ketika mereka ada di tempat ini. Terima kasih, masih ada? Ya, saya rasa sudah boleh ya, sudah jam 11 lewat ya. Terakhir sekali, saya mau tanya bagaimana kita merefleksikan kegiatan hari ini. Mungkin ada yang mau kasih pendapat bagaimana proses kegiatan hari ini, merefleksikan kembali kegiatan hari ini. Bapak Ibu Guru, ada yang mau kasih pendapat? Kira-kira bagaimana jalannya, kira-kira bagaimana dengan kegiatan hari ini, apakah bermanfaat atau tidak, atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu merefleksikan dirinya masing-masing. Silakan. Pak Andika mungkin merefleksikan diri Pak soal kegiatan. Umpan balik kira-kira seperti apa? Iya, dari materi hari ini kira-kira bagaimana? Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Sampaikan, bukan lagi calon kayak di guru penggerak, ini sudah guru penggerak ya, bukan lagi calon.
dan bukan juga calon kepala sekolah ini, bisa jadi kepala sekolah ini. Ya. Kalau untuk saya pribadi ya luar biasa ilmunya yang disampaikan hari ini, materi yang disampaikan hari ini. Ya, mungkin agak ini saya pribadi kurang waktu saja, ya, kurang waktu saja. Mungkin kalau waktunya lebih banyak, mungkin pemaparan materinya lebih ya terfokuskan setiap materinya. Dan saya rasa buat materinya, ya, saya pribadi perlu juga materinya ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang bersedia untuk ikut calon guru penggerak, baik kiri saya, depan saya, semuanya yang memenuhi syarat, ya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada lagi refleksinya, umpan balik dari kegiatan kita ini, Ibu Vera? Tidak ada. Pak Irfan, Bu Yusmin, Ibu Dani, bagaimana? Sudah terwakilkan Oke. tadi. Pak Guru mungkin mau merefleksikan kegiatan hari umpan baliknya seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Tentunya kita semua mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh kita hari ini karena sangat bermanfaat menurut saya, sangat bermanfaat. Dan mungkin kita sepakat ini bermanfaat baik selaku guru penggerak dan kita semua guru yang ada sekarang ini, dan tentunya ke depan Bapak Ibu guru yang lain akan terus termotivasi. Materi-materi yang kita sudah ikuti bersama dari pembimbingan pertama sampai kegiatan hari ini, dan tentunya mungkin juga hari-hari selanjutnya karena dengar mungkin sekian waktu pembimbingan di tempat ini di tempat yang lain. Karena itu yang saya mau sampaikan di sini tentunya hal-hal yang baik, yang positif, baik terhadap diri kita sebagai pendidik pun kepada peserta didik sebagai anak-anak kita yang kita didik. Mari Bapak Ibu kita respon positif ini dan kita terapkan dengan baik, dengan benar. Tadi kita sudah mendengar tentang budaya disiplin, budaya positif, hal yang baik. Kalau itu hal yang baik, kenapa tidak kita praktekkan, kita laksanakan itu. Tinggal tergantung kembali kepada diri kita masing-masing, dimana kita menerapkan itu, merealisasikan itu terhadap diri kita pun terhadap peserta didik. Barangkali yang dapat sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang terus mendukung teman kita Diani yang menjadi calon guru penggerak. Menurut Pak Subuh tadi bukan cuma calon lagi, sudah guru penggerak ya. Mari kita apresiasi bersama. Dan itu kita terus persiapkan teman-teman ke depan agar bisa mengikuti jejak Ibu ini. Kalau bisa semua yang mudah-mudahan ini, semua nanti. Saya sangat senang itu, saya sangat bersyukur itu kalau semua juga ada motivasi dalam diri untuk melakukan kegiatan seperti ini. Terima kasih kami. Iya, terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah menyampaikan hasil refleksinya dari kegiatan singkat kita pada siang hari ini. Iya, jadi Bapak Ibu Guru, dari apa yang harus kita lakukan untuk membudayakan budaya positif ini, yaitu dengan menjadikan diri kita teladan bagi murid-murid kita. Menjadi teladan seperti apa? Selalu menghadirkan hal-hal positif dari dalam diri kita. Tidak henti-hentinya saya katakan mulai dari hal kecil saja. Dengan kita hadir tepat waktu di sekolah, kemudian masuk dan keluar mengajar sesuai dengan jamnya, itu merupakan hal kecil tapi berdampak besar bagi penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi menurut saya, dalam menerapkan disiplin positif, seorang guru hendaknya mampu memposisikan dirinya sebagai teladan dan konsisten dalam melaksanakan disiplin positif tersebut. Guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer yang mampu menuntun muridnya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mari jadikan posisi kita di posisi manajer. Ya, manajer menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 tadi tahapannya. Ya, dan pada akhirnya saya mengucapkan
Banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, minta maaf kalau sudah mengganggu waktunya, kesibukannya, dan mungkin ke depan masih ada kegiatan-kegiatan lainnya. Saya harap masih ada dukungan dari Bapak Ibu dan juga kepala sekolah pastinya untuk terus mendukung kami sampai pada titiknya nanti pada tahun depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Selanjutnya acara kita telah selesai, kegiatan kita hari ini telah selesai, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini pernah buat peraturan kelas? Tidak. Tidak? Ya, tapi kalau Ibu suruh sebutkan kira-kira peraturan kelas yang biasa kamu dengar apa biasanya? Angkat tangan kalau mau bicara. Apa? Apa kira-kira peraturan yang biasa yang kamu dengar? Nah, coba angkat tangan supaya kelihatan. Apa Felicia? Jangan menyontek. Oke, good. Ada lagi? Lydia. Jangan mengambil barang yang bukan punya. Jangan mengambil barang yang bukan milik kita ya. Iya, bagus. Ada lagi? Nah, Jangan ribut. jangan ribut. Oke, bagus. Ada lagi? Semua ini kayaknya ada aturannya, cuma dari malu-malu bilang. Nah, sampai ini Afni, apa Afni? Apa peraturan lain kira-kira? Hah? Tidak ada peraturan yang kau tahu? Coba kira-kira apa peraturan lain? Saya ada. Jangan bolos. Apa? Jangan bolos. Hah? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh merokok. Bagus. Hah? Tidak boleh merokok di sekolah ya. Di rumah pun tidak boleh ternyata. Ya tidak apa-apa, yang penting dia standar toh. Akhirnya? Ya. Oke. Oke, jadi itu peraturan ya. Itu yang kamu tanamkan di kepalamu, itu peraturan itu apa? Jadi peraturan itu sebenarnya dia lebih ke jangan, dilarang, tidak boleh, apa lagi? Dia selalu berkaitan dengan larangan toh? Ada X, iya. Kalau keyakinan kelas kira-kira bagaimana? Ada yang bisa kalau kamu dengar-dengar selama ini keyakinan. Kira-kira bagaimana itu keyakinan? Hah? Ada yang bisa jelaskan? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar keyakinan kelas? Belum? Iya, oke, Bu jelaskan sedikit. Jadi keyakinan kelas itu adalah dia seperti peraturan, hanya saja dia atas kesepakatan bersama, ya, sepakat antara murid dengan gurunya, ya. Kalau peraturan, misalnya ada peraturan di sekolah yang dibuat apa? Kalau keluar sekolah isi, biasanya kan guru mengeluarkan pengaturan tidak melalui kesepakatan dulu, atau misalnya apa lagi? Kalau sakit tulis surat, toh? Itu aturan yang dibuat, padahal harusnya melalui keyakinan yang kita buat bersama. Kira-kira kesepakatannya seperti apa? Kalau sakit apakah bisa? Jadi harus sepakat antara Lydia dengan Ibu Indri, antara Audrey dengan Ibu Indri, atau dengan guru lainnya, ya. Harus sepakat. Jadi keyakinan kelas ini nanti yang kita pakai sebagai patokan atau landasannya kita ketika melakukan sesuatu hal yang kurang tepat, ya. Jadi saya ingat keyakinan kelas yang saya buat kemarin, ternyata begini, ya. Jadi kita sudah sepakat bahwa ini tidak boleh untuk dilakukan. Jadi perbedaannya dengan peraturan, kalau keyakinan kelas dia mengandung nilai-nilai universal, apa saja itu? Kedisiplinan, kemudian menghargai orang lain, apalagi kerapian, ya, kebersihan. Jadi ada nilai-nilai di situ. Ada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai yang harus kita terapkan. Tetapi kalau di peraturan selalu dengan kata larangan, ya. Peraturan dilanggar diberikan sanksi.